Saudaraku, Salomo adalah seorang raja yang dikenal adil, bijaksana. Dalam kiprah sepak terjang pertama sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana, yaitu ketika ada satu kasus tentang dua orang wanita yang memperebutkan seorang anak. Dalam proses peradilan itulah kemudian diketahui siapakah ibu yang sebenarnya dari bayi itu dan siapa ibu yang palsu. Nah, apa yang dilakukan itu membuatnya sangat terkenal, membuat dia menjadi sangat terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Tapi apa yang ia katakan tentang keadilan? Ketika Salomo berkhotbah berbicara tentang keadilan, dia justru menyatakan demikian di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Luar biasa, Salomo terbuka kepada kita semua, pengkhotbah terbuka kepada kita semua. Pengkhotbah sebagai seorang raja, kepala negara, kepala pemerintahan yang punya kedaulatan mutlak, kekuasaan atas wilayah kerajaan yang dipimpinnya, demikian juga atas para menteri dan juga pembantu-pembantunya, termasuk di dalamnya adalah pembantu peradilan atau pengadilan yang memutuskan di lembaga-lembaga adilan negara. Namun justru Salomo mengatakan demikian, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, disitulah terdapat ketidakadilan. Justru di tempat-tempat pengadilan terdapat ketidakadilan. Dan juga diteruskan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan ternyata praktek ketidakadilan terdapat di mana-mana, bahkan juga di institusi-institusi peradilan, lembaga-lembaga peradilan justru ditemukan ketidakadilan dan praktek-praktek ketidakadilan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita diperlakukan secara tidak adil, sekalipun kita sudah berjuang sedemikian rupa untuk mencari keadilan, tetap saja kita mengalami dan menerima perlakuan yang tidak adil. Maka ingatlah akan hal ini. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Kalau manusia di dunia ini dan orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang peradilan yang memutuskan hal keadilan di lembaga-lembaga peradilan tidak berbuat adil, sekalipun kita sudah berjuang demikian rupa untuk menuntut keadilan, janganlah kecil hati, janganlah kecut hati, sebab Allah sumber keadilan kita. Pada akhirnya semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah orang-orang yang bertindak adil maupun yang tidak adil. Pada saatnya dia akan menghadapi peradilan Allah. Nah, ini sungguh-sungguh sangat memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita apabila kita merasa tidak nyaman oleh karena perlakuan yang tidak adil oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi memutuskan keadilan di lembaga-lembaga peradilan atau di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita diperlakukan secara tidak adil atau di lingkungan pekerjaan kita, ketika kita diperlakukan secara tidak adil, ingatlah bahwa setiap orang yang bertindak adil maupun tidak adil pada saatnya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Allah sang pengadil yang maha adil akan memutuskan sesungguhnya siapa yang benar di antara kita dan orang yang tidak adil, atau di antara semua orang, sehingga pada saatnya semua akan tampak jelas dan Allah akan memberikan keputusannya dan memberikan keadilannya kepada barang siapa yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu tetaplah kita berjuang dan berbuat adil. Bertindak adil, memang kita harus memperjuangkan keadilan dengan cara selalu berbuat adil kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ingatlah pada saatnya kita semua akan mempertanggungjawabkan adil atau tidakkah kita dalam praktek kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, mulai dari keluarga kita sampai di lingkungan yang lebih luas. Ingatlah,
Allah adalah hakim yang adil. Kita semua akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati.